Sekarang kita lihat definisi ini, tapi sebelumnya kita lihat partisinya dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Ibu. Sudah, Oke, Bu. saya Sudah, Bu. di sini coba kita lihat partisi dari interval. Jadi di sini ada interval AB. Interval AB ini adalah batas integralnya nanti ya. Jadi interval AB itu tutup terbatas di R, interval tutup terbatas. Kita partisi interval ini AB ini dengan sejumlah hingga, ya. Partisinya secara berurutan. Kalau kita punya titik-titik berurutan, P itu titiknya X0, X1 sampai Xn, dimana ini ordered ya, ordered ini berurutan. X0-nya itu sama dengan A, Xn-nya sama dengan B. Jadi kita punya ada beberapa interval, dan ini intervalnya beririsan di ujung-ujungnya. Interval I1, I2, sampai IN. Jadi ini dari A sampai B ini dibagi menjadi N interval. Ya, N interval. Nah, apakah panjang intervalnya harus sama? Tidak, ini panjang intervalnya bebas ya. Panjang intervalnya boleh berbeda, nggak harus sama. Nah, sekarang kita lihat apa yang diperlukan lagi pada ini apa? Pada integral Riemann. Yang diperlukan adalah norm atau mesh dari partisi tadi. Itu didefinisikan sebagai maksimum dari X1 dikurangi X0, X2 dikurangi X1. Nah, X1 dikurangi X0 itu adalah panjang partisi X1, I1. Ya. X2 dikurangi X1 ini adalah panjang partisi I2. Sehingga norm P, norm dari partisi tadi, itu kita definisikan sebagai maksimum dari panjang partisi, panjang interval pembaginya tadi. Ya. Jadi kalau norm P itu kita definisikan sebagai panjang partisi terpanjang. Ya, panjang partisi terpanjang. Largest subinterval, gitu ya. Largest subinterval yang membagi AP. Nah, di sini dikatakan bahwa jadi bisa jadi
banyaknya partisi yang berbeda akan menghasilkan norm yang sama, ya. Karena di sini normnya itu panjang partisi terpanjang. Kalau misalkan di sini yang terpanjang adalah X1, X0, yang ini saya rubah menjadi lebih kecil, berarti ini tetap normnya sama, walaupun partisinya beda. Ya, bisa jadi partisinya berbeda, tapi normnya bisa sama. Nah, sekarang kita akan lihat di interval I, yaitu XI-1 sampai XI, kita akan memilih titik sembarang, yaitu katakanlah TI. Jadi kita memilih TI, ya, itu sembarang, titik yang ada pada interval II. Ya. Kemudian pasangan dari partisi tadi dengan titik sembarang tadi kita kumpulkan nih. Ini yang disebut dengan titik partisi. Jadi partisi yang dikasih tanda, tandanya di TI, gitu ya, dikasih tanda. Jadi di interval II tadi titik yang dipilih TI itu sudah tertentu titiknya, ya. Nah, sekarang dari partisi yang diberi tanda tadi, kita definisikan jumlah Riemann dari fungsi f. F itu didefinisikan dari A, interval tutup AB ke R. Ya. Nah, jumlah Riemann dari fungsi f yang berkorespondensi dengan partisi yang bertanda tadi, itu didefinisikan sebagai sigma I dari 1 sampai N FTI kali XI min 1. Dan ini, yang ini adalah panjang partisi II. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau di sini TI, maka FTI itu adalah ini, panjang ini, ya. Ini gambar kalau dia grafiknya itu di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X, maka FTI kali XI min 1 itu menyatakan ini persegi panjang persegi panjang ini, ya. Ini adalah yang ini, luas ini, itu sama dengan FT1 kali X1 min X0. Yang ini. Sehingga kalau saya jumlah luas daerah yang diarsir ini sama dengan sigma ini. FTI kali XI min 1. Ya. Nah, ini adalah jumlah Riemann. Ya, ini ada jumlah Riemann. Sekarang apa yang dimaksud dengan integral Riemann? Ya. Integral Riemann itu adalah limitnya. Tapi limitnya itu belum tentu ada. Ya. Jadi integral Riemann itu didefinisikan sebagai limit dari S, F, P, panjang partisi. Nah, limit atas P, norm P menuju ke 0. Ya. Jadi limit dari S, FP di mana norm P-nya menuju ke 0. Itu nanti integral Riemann. Nah, ada istilah terintegralkan secara Riemann. Artinya apa? Terintegralkan secara Riemann.
terintegralkan secara Riemann itu jika ininya ada. Ini kan nilai limitnya bisa ada, bisa tidak. Ya. Nah, kalau ada, ini kita sebut integrable, Riemann integrable. Atau terintegralkan secara Riemann. Nah, kalau tidak, maka ini tidak terintegralkan secara Riemann. Ya. Nah, karena di sini pendefinisian terintegralkan secara Riemann itu jika limitnya ada, maka di definisi ini adalah definisi limit SFP-nya sama dengan L. Ya, kalau Anda lihat di definisi ini, suatu fungsi f dari a ke b ke r itu dikatakan terintegralkan secara Riemann pada AB jika ada L elemen R sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta epsilon lebih besar 0 sehingga jika P ini adalah anytic partisi of ini dengan norm P-nya kurang dari delta epsilon, maka ini. Nah, sebenarnya ini ekivalen dengan saya mengatakan pernyataan ini, saya menyatakan limit panjang norm dari P 0 S F P sama dengan L. Ya, ini adalah definisi limit nih yang di atas tadi. Untuk setiap epsilon ada delta sehingga panjang partisinya kurang dari delta. Ini kan X min C kurang dari epsilon biasanya di situ ya. X min C kurang dari epsilon atau X min C kurang dari delta. Ini berarti X min C menuju ke 0. SF, P panjang partisi yang bertanda tadi dikurangi L kurang dari epsilon. Berarti limit ini sama dengan L. Gitu. Ya. Nah, kalau nilai limitnya ada itu di sini sama dengan L. Ya. Jangan lupa ya, L-nya di sini bilang real. Jadi kalau di sini nilainya tak hingga, ya kita nggak bisa mengatakan dia ada. Ada di sini jika L-nya anggota R. Jadi finite, integralnya finite. Ya. Nah, dari sini ada nggak kira-kira contoh fungsi yang tidak terintegralkan secara Riemann? Ada. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, dari sisi simbol mungkin kalian sudah kenal nih. Jadi jika di sini integral Riemann F itu sama dengan L, kita definisikan L, kita tuliskan L sama dengan integral dari A sampai B F atau integral dari A sampai B F X dx sama dengan L. Ini tambahin L gitu ya. L sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Itu untuk simbolnya. Nah, kemudian di teorema 712 di situ dikatakan bahwa nilai dari integral itu tunggal. Sebenarnya ini dari teorema ini bisa kita ambil dari ketunggalan limit. Identik ya. Karena di sana integral Riemann itu didefinisikan sebagai limit. Kalau limitnya ada, berarti limitnya tunggal gitu. Ya. Ini sama pembuktiannya dengan ketunggalan limit.
Nah, kemudian di sini di teorema 713, jika fx sama dengan gx kecuali di beberapa titik saja, beberapa titik itu berhingga titik ya, berhingga titik, maka integral Riemann f G itu terintegralkan di AB, integrable secara Riemann, kemudian fx sama dengan gx kecuali di beberapa titik, maka f-nya juga terintegralkan secara Riemann dan integralnya sama. Ya. Misalkan gx-nya sama dengan x kuadrat, gitu ya. Nah, fx-nya saya pilih sama dengan x kuadrat, tapi x-nya kurang dari 1, gitu ya. Sama dengan 2 untuk x sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya ini kan berbeda nih ya. Antara G dengan F itu berbeda. Nah, kita bisa dari 0 sampai 1, GX, DX ada. Ini ada kan? Terintegralkan secara Riemann nih. Ya, karena terintegralkan secara Riemann, F-nya itu hanya berbeda di satu titik saja. Ya, ini mungkin ini tidak sama dengan 1, gitu ya. Jadi sama dengan x kuadrat untuk x tidak sama dengan 1, sama dengan 2 untuk x sama dengan 1. Jadi sebenarnya ini sama, antara f dengan g ini sama, hanya berbeda di x sama dengan 1, diberi hingga titik. Karena g-nya integrable, Riemann integrable, maka f-nya juga Riemann integrable. Jadi terintegralkan juga secara Riemann. Nah, kita lihat ini, kita lihat buktinya. Oke, di sini ini nggak di ini ya, di sini hanya diambil diambil kasus saja. Jika C-nya itu titik pada interval, jadi titik pada interval, kemudian L itu integral dari A sampai B, G, gitu. Nah, F dengan G itu sama, kecuali di X sama dengan C dia nggak sama. Ya. Oke. Nah, ini bisa jadi C-nya itu di endpoint-nya ya, bisa jadi di endpoint-nya. Bisa saja tidak di endpoint-nya. Nah, ini mungkin dibagi beberapa kasus gitu. Nah, sekarang kita lihat SFP dikurangi SFG itu sama dengan sigma F XI dikurangi GXI kali XI min 1. Ya. Nah, ini sama nih. Ini sama. Di semua titik sama, kecuali di X sama dengan C. Berarti ini sebenarnya ini 0 nih. 0 ya. 0 kecuali di mana? Kecuali di XI-nya sama dengan C. Ya. Nah, kecuali di XI-nya sama dengan C. Jadi ini kurang dari 2 GC ditambah FC kali norm P ini, norm P ini. Nah, pertanyaan saya, kenapa di sini 2? Kenapa di sini kok munculnya 2? Ada yang bisa mau?
Mhm. Ya, ada yang bisa ini? Kenapa itu kok jadinya 2? Ya, 2 harga mutlak GC ditambah harga mutlak FC kali norm P. Mhm. Halo? Oke, saya kasih tanda ya. Tolong Anda cari alasannya kenapa ini 2. 2G dari 2 kali harga mutlak GC ditambah FC kali norm P. Ya. Nah, sekarang karena ini selalu kurang dari ini, ya. 2 kali ini kali norm P. Nah, sekarang kalau kita ambil epsilon positif, delta 1 lebih besar 0, delta 1 kurang dari ini. Nah, kita punya panjang partisi P-nya itu kurang dari delta 2. Kemudian kalau saya pilih, kalau panjang partisi P-nya kurang dari delta 2 mengakibatkan SGP dikurangi L kurang dari epsilon per 2. Ini dari mana? Dari G terintegralkan secara Riemann. Ya, misalkan L itu adalah integral dari A sampai BG. Ya. Ini terjemahan dari sini. Ya. Nah, sekarang kalau saya pilih delta itu sama dengan minimum delta 1 dan delta 2, maka otomatis panjang partisi kalau kurang dari delta itu mengakibatkan panjang partisi yang bertanda tadi kurang dari delta 2 dan panjang partisi yang ini juga kurang dari delta 1. Ya. Kalau di sini kurang dari delta 2, maka SFP-nya ini saya kasih begini, yang ini kurang dari epsilon per 2, sedangkan yang ini juga kurang dari epsilon per 2. Yang ini dapat dari sini. Dapat dari sini. Kalau dipilih ini, maka ini kurang dari epsilon per 2. Ya. Sehingga ini kurang dari epsilon. Akibatnya apa? Ini terintegralkan. Oke, sekarang kita contohnya mungkin nggak terlalu ini ya. Nanti mungkin sebelah aja contohnya. Di contoh yang A, itu setiap fungsi yang konstan itu terintegralkan secara Riemann. Karena kalau saya pilih partisi yang ini, yang bertanda ini, berarti TI-nya itu sama dengan K. Ya, karena ini konstan kan.
TI-nya, FTI-nya sama dengan K. Jadi TI-nya mau diambil berapapun, FTI-nya sama dengan K, karena Fx sama dengan K. Berarti di sini jumlah Riemannnya adalah sigma K kali Xi min 1. Dan ini sama dengan K kali B min A. Dan ini selalu tidak bergantung terhadap partisinya. Otomatis ini kurang dari epsilon. Kalau kita ambil delta sembarang pun. Kita pilih deltanya 1, maka kalau ini kurang dari delta, ini tetap kurang dari, sama dengan 0, ini kurang dari epsilon. Jadi ini selalu terintegralkan secara Riemann ya. Kemudian contoh yang B, itu di fungsi ini, fungsinya adalah fungsi yang nggak kontinu, dia fungsi tangga. Ya, fungsi tangga. Fungsi tangga dari 0 sampai 1 nilainya 2, dari 1 sampai 3 nilainya 3. Nah, apakah ini terintegralkan? Ya, terintegralkan. Ya, terintegralkan secara Riemann. Kemudian nanti bisa dilihat lagi. Ini fungsi fx sama dengan hx sama dengan x, ini integrable juga. Ini juga terintegralkan secara Riemann ya. Yang tidak terintegralkan secara Riemann itu contohnya kalau saya punya fx itu sama dengan 1 sama dengan 0 untuk x rasional, untuk x irasional. Ya, ini tidak terintegralkan secara Riemann. Kenapa tidak terintegralkan secara Riemann? Karena saya punya dua partisi yang bertanda. Yang pertama saya ambil TI-nya itu bilangan rasional. Maka hasil jumlah Riemann-nya itu sama dengan 1. Sama dengan B min A. Sedangkan kalau saya ambil TI-nya itu sama dengan bilangan irasional, maka saya punya jumlah Riemann-nya sama dengan 0. Ya, sehingga menghasilkan yang berbeda nih. Padahal di sana tadi, di teorema sebelumnya dikatakan bahwa kalau dia integrable secara Riemann, maka nilai integralnya sama. Padahal kita dapat jumlah Riemann-nya berbeda. Yang 1, 0, yang 1, 1. Itu tidak bergantung terhadap partisinya ya. Tidak bergantung terhadap partisinya. Partisinya sembarang, cuman kita memilih ininya yang berbeda. Memilih tandanya yang berbeda. Penandanya, bukan tandanya. Nah, kemudian di sini, di 715, saya tidak akan menjelaskan detail. Ini karena buktinya itu ekivalen dengan bukti limit, karena ini kita berkaitan dengan limit. Jadi kalau fungsinya itu f dengan g itu integrable, Riemann integrable, maka kf Riemann integrable, kemudian f tambah g juga Riemann integrable, kemudian kalau f kurang dari g, maka integral f kurang dari integral g. Ya, ini sangat mudah untuk dilihat buktinya. Nah, sekarang yang penting lagi itu adalah boundedness theorem. Ya. Nah, kalau kita punya f-nya itu Riemann integrable, ini Riemann integrable ya. Ini tanda ini mengartikan integral dari A sampai B, f itu ada. Ya. Jadi f-nya Riemann integrable, maka f-nya bounded di
AB, terbatas di AB. Ya. Jadi itu ini ya. Jadi pembuktiannya sebenarnya tidak ada yang baru ya. Jadi ini seperti pada barisan saja membuktikannya. Ya, kalau barisannya itu punya limit, maka barisannya terbatas. Kemudian kita lihat contoh 717. Di situ ada Tomei function. Apa itu Tomei function? Tomei function itu tadi yang saya bilang tadi ya. Hx sama dengan 0 jika x di antara 0,1 dan rasional sama dengan 1. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan dia bukan Riemann integrable gitu ya. Tapi kalau di situ pakai seper n sama dengan seper n, jika x-nya sama dengan m per n, maka nilai ininya sama dengan seper n. Bentar, ini kok aneh nih. Jadi ada 3 ya, Bu? Ada 3 titik. Bentar. Hx-nya sama dengan 0 jika x-nya antara elemen 0, 1 dia irasional. Sama dengan 1. Hx-nya sama dengan 1. Hx sama dengan seper n. Untuk x anggota 0, 1 dan rasional. Untuk itu sama dengan seper n ya. Sorry. Itu seper n. Ini beda dengan yang tadi. Kalau di 516 itu Hx-nya kan H0 sama dengan 1. Ini Hx-nya itu bukan 3 ya. Jadi Hx-nya itu ini. Hx sama dengan 0 jika x irasional sama dengan seper n jika x-nya sama dengan m per n. Iya. Bu, untuk maaf mau tanya, Bu. Untuk yang x-nya kalau sama dengan 0 itu di situ ada 1 ya, Bu. Yang mana? Jadi kalau dilihat yang tadi kan H0 itu sama dengan 1. Berarti ketika x-nya sama dengan 0, itu Hx-nya 1. Kalau saya tidak salah. Yang mana? Oh, sorry. H0-nya 1. Ya. H0-nya 1 dan Hx-nya sama dengan seper n ya. Oh ya, oke 3. Ada 3 di sini. Sama dengan 1 untuk x sama dengan 0. Ya, ini sama dengan n, untuk x sama dengan m per n. Ya, ada 3 ini.
Nah, di sini digunakan partisinya 0, 1, setengah, sepertiga, 2/3, seperempat, dan seterusnya gitu ya. HTI-nya, nah integralnya dia 0. Nilai integralnya dia 0. Ya. Kalau ini masih terintegralkan secara Riemann ya, ya ini ya. Fungsinya nih. Tapi kalau 0,1 tadi enggak. Oke, nah, sekarang kita lanjutkan dengan kriteria Cauchy untuk fungsi yang terintegralkan secara Riemann. Ya, kalau saya punya fungsi dari A ke B ke R itu terintegralkan secara Riemann, jika untuk setiap epsilon positif ada n nu epsilon gitu ya. Sedemikian sehingga jika P dan P cantik dan Q cantik ini ada sembarang partisi pada AB, partisi yang bertanda pada AB dengan partisi norm dari P itu kurang dari nu epsilon, norm Q itu kurang dari nu epsilon, maka harga mutlak S jumlah partisi yang bersesuaian dengan partisi P dikurangi jumlah Riemann yang berkaitan dengan partisi Q itu kurang dari epsilon. Nah, ini tuh mengartikan apa sih? Saya tanya nih. Ini kan kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy, pada saat kita membahas Cauchy, yang berkaitan dengan Cauchy itu apa? Apa kemarin yang berkaitan dengan Cauchy? Yang berkaitan dengan Cauchy kemarin apa? Barisan Cauchy kan? Iya, Bu. Ya. Sekarang ada nggak yang bisa melihat bahwa ini sebenarnya hampir mirip dengan barisan Cauchy? Kalau barisan Cauchy itu gimana? Kita mau mengatakan bahwa barisan itu punya limit, ya. Tapi kita tidak ngomongin limitnya berapa kan gitu kan. Yang kita lihat adalah selisih dari suku ke N dengan suku ke M. Benar nggak? Kalau suku ke N dengan suku ke M-nya menuju ke 0, maka barisan itu akan konvergen. Itu hanya mengatakan itu. Ya. Mungkin saya kasih gambaran gini ya. Saya ini aja. Oke. Oke. Jadi kalau di barisan Cauchy itu mengatakan
Ya. Ini kalau konvergen berarti ini kan xn punya limit. Gitu ya. Nah, kalau di sini yang kita bandingkan adalah di sini xn min L-nya yang kurang dari epsilon. Jadi xn itu akan menuju ke L, cukup dekat ke L pada saat n-nya menuju ke K hingga, gitu ya. Ini juga sama, konvergen. Kalau yang di sini, ini melihatnya adalah xn dengan xm-nya yang kurang dari epsilon. Ya, pada saat n dengan m-nya menuju ke K hingga. Kita melihat antar suku ini di sini. Ya, sekarang kita bandingkan dengan yang ini tadi. Jadi kalau F integrable, Riemann integrable, ya, kemudian F-nya itu dari AB R, gitu. Jadi ini sebenarnya ekuivalen mengatakan integral A BF-nya ada. Ya, ini mengatakan jadi ini ekuivalen mengatakan SF P min L itu kurang dari epsilon pada saat panjang partisi P-nya kurang dari delta, gitu ya. Nah, ini itu kalau kita samakan dengan kriteria Cauchy, yang kita lihat bukan lagi dengan limitnya, tapi antar ini, antar suku. Kalau di sini, ini kan bergantung terhadap partisinya kan. Jadi yang kita bandingkan, kalau kita mau lihat dengan kriteria Cauchy, maka yang kita bandingkan adalah SF dengan partisi P dibandingkan dengan SF dengan partisi yang lain, gitu ya. Nah, ini kita bandingkan, ini kurang dari epsilon pada saat panjang partisi norm P-nya itu kurang dari delta, juga norm Q-nya kurang dari delta. Atau sebenarnya ini tuh mau mengatakan ini loh. Ini mengatakan norm ini konvergen ke 0. Ini juga norm P dan norm Q-nya konvergen ke 0. Nah, Anda lihat samanya di sini ya. Ini konvergennya ke tak hingga, ini konvergennya ke tak hingga pada saat ini kurang dari 0, ya. Nah, ini juga sama, ya. Kalau di kriteria integral Riemann integrable adalah yang ini konvergen ke 0. Ini konvergen ke 0. Ini panjang partisinya ini juga konvergen ke 0. Sekarang panjang partisi P-nya itu konvergen ke 0, ini tuh sebenarnya ekuivalen mengatakan banyaknya N itu menuju ke tak hingga. Jadi kalau di sini saya partisi dari A sampai B, saya partisi nih ya. Gitu ya. Jadi kalau saya partisi sejumlah N, ini yang paling panjang, kalau yang paling panjang saja menuju ke 0, maka banyaknya partisinya harus menuju ke tak hingga. Ini ekuivalen nih. Jadi panjang partisi, norm dari panjang partisi yang bertanda P, ini konvergen ke 0, itu ekuivalen mengatakan banyaknya partisi itu menuju ke tak hingga. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini kriteria Cauchy ya. Jadi hampir mirip dengan barisan Cauchy. Jadi kriteria di barisan
Cauchy. Ini juga nggak terlalu ribet. Nah, sekarang kita lihat di aturan teorema Apet. Ada teorema Apet juga ya. Teorema Apet di sini kalau fx-nya itu berada di antara alfa, epsilon, dan ini apa bacanya? Omega ya. Omega epsilon gitu. Nah, kalau ini F-nya berada di antara alfa, epsilon, dan omega epsilon, ini fungsi ya. Untuk setiap X anggota AB, ya. Jadi untuk setiap epsilon positif, maka terdapat dua fungsi ini, alfa epsilon dan omega epsilon, yang mengakibatkan ini, ya, untuk semua X di AB dan integral dari A sampai B omega dikurangi alfa itu kurang dari 0. Kurang dari epsilon, sorry. Ini tuh sebenarnya mau ngomongin ya, integral AB epsilon itu sama dengan integral AB alfa. Nah, kalau ini terjadi maka F-nya terintegralkan secara Riemann. Gitu. Tapi ini berlaku dua-duanya ya. Jadi kita bisa melihat fungsi F ini terintegralkan secara Riemann kalau F-nya itu diapit oleh dua fungsi yang juga terintegralkan secara Riemann juga. Dan ini integralnya sama antara fungsi yang batas bawah dengan batas atasnya tadi sama. Ya. Nah, lihat di buktinya, bukti yang ke kanannya kalau alfanya sama dengan ini sama dengan F. Ya. Untuk semua epsilon positif. Yang ke kanannya gampang. Kalau F-nya terintegralkan secara Riemann, maka kalau saya punya alfa dengan ini terintegralkan secara Riemann di antara ini, maka mengakibatkan ini. Gitu. Ini gampang. Nah, sekarang kalau yang ke kiri, kalau saya ambil epsilon positif, saya punya alfa dengan omega ini adalah integrable secara Riemann, ya. Kemudian saya punya delta epsilon positif, sehingga jika partisi yang bertanda P tadi dengan norm P-nya itu kurang dari delta epsilon, maka S alfa P ya dikurangi integral AB alfa epsilon kurang dari 0, kurang dari epsilon. Ini dari definisi alfa epsilon elemen R AB. Ya, yang ini dari definisi omega epsilon anggota R AB. Ya. Nah, sekarang dari kedua pertidaksamaan ini kita akan gunakan untuk melihat F itu terintegralkan secara Riemann. Kalau F-nya terintegralkan secara Riemann, maka kita harus melihat S dikurangi, ini ya, kita menggunakan ini, SFP dengan SFQ.
Nah, kita pakai Cauchy tadi, kriteria Cauchy. Ya. Kemudian kita menggunakan kriteria Cauchy. Bentar. Ini SFP itu kurang dari W epsilon dikurang alfa epsilon ditambah SFQ-nya itu ini sebenarnya dari sini juga bisa nih. S F P dikurangi S F Q. Nah, ini sendiri kan kurang dari S F P ditambah S F Q. Gitu ya. Dan ini omega. Yang kurang dari W epsilon itu adalah ini ada yang ini. Ini pakai persamaan yang tiga itu yang mana? Oh, yang ini. Integral dari AB W epsilon dikurangi alfa epsilon kurang dari epsilon. Oh, ini kalau kita kurangkan ya, sorry. Ini bukan dari sini. Ini kita kurangkan dari pertidaksamaan ini. Oke, jadi dari sini, ini kita kurangkan dengan ini, berarti S F P dikurangi S F Q itu berada di antara ini dikurangi ini, ini dikurangi ini dengan ini dikurangi ini. Berarti ini adalah 0 sampai bukan 0. Ini minusnya dulu ya. Jadi minus S. Kurang lebar. S F P dikurangi S F Q ini itu kurang dari ini karena minus ya. Minus berarti minus ini kurang dari ini. Yang ini adalah W epsilon ditambah epsilon dikurangi alfa epsilon ditambah epsilon ya. Yang sini yang sebelah kanan. Jadi ini W epsilon dikurangi alfa epsilon ditambah 2 epsilon. Yang sebelah kirinya itu adalah alfa epsilon ya. Alfa epsilon dikurang epsilon dikurang W epsilon ditambah dikurang epsilon ya. Jadi ini sama dengan alfa
epsilon dikurangi W, epsilon dikurangi 2 epsilon. Ya. Jadi ini sama dengan minus dari W epsilon dikurangi alfa epsilon ditambah 2 epsilon, sehingga harga mutlaknya itu kurang dari ini. Ya. Harga mutlaknya kurang dari ini. Ini kurang dari apa tadi? Kurang dari epsilon ditambah 2 epsilon. Jadi ini kurang dari 3 epsilon. Ya, karena ini kita ambil epsilonnya sembarang, maka memenuhi di kriteria Cauchy-nya. Gitu ya. Sehingga F-nya terintegralkan secara Riemann. Nah, kemudian di kelas fungsi terintegralkan secara Riemann. Ya. Fungsi-fungsi apa saja yang terintegralkan secara Riemann di sini dibahas di sini. Yang pertama yang di sini ya. Ini lemanya nggak dipakai sebenarnya. Ya, lemanya dipakai, cuman di sini tidak ada kriteria. Nggak ngomong kriteria kriteria yang ini ya. Kalau yang ini kan jelas P-nya itu step function, maka dia terintegralkan secara Riemann. Jadi ini kelas yang pertama adalah kelas fungsi yang step function. Kemudian ini J-nya subinterval AB yang punya endpoint C kurang dari D. Dan ini fungsinya gimana? C subinterval dari AB yang punya endpoint di sorry. Aduh, mau mati nih. Bentar ya. Baterainya mau habis. Mau habis baterainya. Di sini J-nya sama dengan 1 untuk X anggota J dan J-nya sama dengan 0 untuk selain di J, gitu ya. Jadi di sini interval AB, jadi ini interval AB, ini interval AB. Nah, di sini ada subinterval punya endpoint C dengan D. Nah, fungsinya itu di sini 1, nilainya 1, di lainnya 0. Jadi fungsinya gini. Gitu ya. Jadi fungsi ini terintegralkan secara Riemann dengan integralnya adalah D dikurangi C. Ya, jadi fungsi ini terintegralkan secara Riemann. Kemudian ini step function. Step function itu ya step function gini. Step function gini ya. Fungsi tangga. Ya. Jadi yang pertama di lemma ini fungsi yang bentuknya begini terintegralkan secara Riemann, yang ini juga terintegralkan secara Riemann. Kemudian mana lagi? Kita lihat lagi continue, ya. Yang berikutnya adalah fungsi continue, itu terintegralkan secara Riemann juga. Kemudian fungsi monoton,
fungsi monoton, kemudian apalagi. Nah, sebenarnya di awal tadi kita sudah melihat bahwa fungsi yang mungkin tidak harus kontinu gitu ya. Jadi di sini kan tadi dikatakan kalau F dengan G itu berbeda hanya di beberapa titik, maka dia kalau F-nya kontinu, G-nya juga kontinu. Jadi sebenarnya dengan menggunakan teorema yang tadi, kita bisa membuat ini menjadi lebih lunak syaratnya. Ya, kontinu kecuali di berhingga titik. Ya, tidak harus strict continue. Kalau continue ya, dia integrable. Tapi kalau continue kecuali di berhingga titik, maka dia juga masih integrable. Ya, Riemann integrable. Yang monoton juga. Nah, kemudian kalau yang ini teorema yang berikutnya ini sudah berkaitan dengan operasinya ya. Operasinya jadi integralnya itu bisa dipecah gitu. Kemudian ada restriksi. Mungkin hanya sedikit yang di sini. Yang di addition theorem. Jadi di sini partisinya yang tadinya integralnya dari A sampai B, ini dari A sampai B, gitu ya. Nah, kalau F-nya itu integrable, maka ini kalau saya punya C di sini, maka dari A sampai C, kemudian C sampai B, ya. A sampai B itu sama dengan integral dari A sampai C ditambah C sampai B. Jadi kita bisa pecah ininya, intervalnya menjadi 2 interval. Kemudian kalau CD itu subset AB, ya, F-nya itu integrable pada AB, maka F-nya itu juga integrable pada CD. Kalau CD-nya itu subset dari AB. Jadi kalau misalkan integral dari A sampai B F itu ada, maka integral dari C sampai D F itu juga ada. Ya, dengan syarat ini CD-nya subset dari AB. Jadi ini restriksi. Jadi pembatasan daerah integral. Nah, kemudian akibatnya apa? Akibat dari teorema yang tadi, maka kita bisa mempartisi integral dari A sampai B itu menjadi sigma dari integral. Kalau ini kita partisi menjadi beberapa subinterval, gitu ya, dari A sampai B, ya. Jadi integral ini ada integral sendiri dari C0 sampai C1. Ini ada integral dari C1 sampai C2, ini C2 sampai C3, ini C3 sampai C4, ya. Jadi integralnya tinggal menjumlah saja. Kalau integral dari A sampai B merupakan jumlah dari integral ini masing-masing. Ini merupakan perluasan dari teorema yang tadi. Teorema yang ini teorema additive theorem ya. Jadi teorema untuk penjumlahan integral itu bisa digeneralisasi ke teorema akibat 7211. Nah, kemudian di 7212 itu ada definisi tentang minus dari ini. Jadi minus dari integral alfa beta. Jadi integral beta sampai alfa
Kalau betanya lebih besar alfa, itu sama dengan minus dari alfa sampai beta F. Gitu. Kemudian integral dari alfa sampai alfa F sama dengan 0. Ini didefinisikan ya. Ini didefinisikan. Ya, di sini dari F-nya integral Riemann. F-nya terintegralkan secara Riemann. F-nya harus terintegralkan secara Riemann dulu ya. Jadi didefinisikan integral dari beta sampai alfa itu sama dengan minus dari integral dari alfa sampai beta. Ya, demikian juga dengan yang batasnya sama dari alfa sampai alfa itu sama, didefinisikan sama dengan 0. Sehingga ini bisa diperluas nih. Yang tadi yang aditif tadi ini bisa diperluas. Antara alfa dengan betanya tidak harus berurutan nih. Gamanya tidak harus berada di antara alfa dengan beta. Jadi apapun alfa beta dengan gamma, maka integral dari alfa sampai beta itu sama dengan alfa sampai gamma ditambah gamma sampai beta. Jadi ini nggak ada urutan gitu ya. Yang di teorema yang tadi, yang aditif yang di atas itu ada urutan antara A, B dengan C. Jadi C-nya di antara A, B. Jadi urutannya A, C, B. Sedangkan di teorema 7213 itu nggak pakai urutan sama sekali. Jadi alfa, beta, gamanya tidak harus berurutan. Jadi ini kita bisa pecah dari alfa sampai beta, itu sama dengan integral dari alfa sampai gamma ditambah gamma sampai beta. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf mau tanya, yang teorema 7213 tadi. Ya. Tadi kan Ibu bilang yang kalau 7213 alfa, beta, gamanya nggak ada urutan ya, Bu? Kalau dari yang integral itu bukannya itu artinya ada urutannya, Bu? Kayak gamma itu harus berada di antara alfa sama beta gitu, Bu. Jadi ada urutan. Enggak harus. Karena di sini sudah didefinisikan kalau integral alfa sampai beta itu tidak harus, ini kan dari definisi 712, ini kan betanya boleh lebih besar dari alfa. Iya enggak? Kalau Anda lihat di sini, ini alfanya kan kurang dari beta. Kan kita sudah mendefinisikan di sini bahwa integral dari beta sampai alfa itu ada. Gitu. Jadi integral dari 2 sampai 1 F itu ada. Didefinisikan oleh 712. Ya, di sini betanya boleh lebih besar dari alfa. Jadi betanya menjadi batas bawah, alfanya menjadi batas atas. Jadi ini tidak mengartikan urutan. Yang penting alfa beta gamanya itu sembarang bilangan yang berada pada interval AB. Katakanlah F-nya integrable nih, F-nya integrable, elemen integrable terhadap pada interval 0,1 gitu ya. Jadi ini saya mau integral 1/10 ditambah 1/100 F itu sama dengan 1/10 sampai 1 ditambah integral 1 sampai 1/10. Nggak apa-apa. Gitu. Ini masih berlaku karena di situ nggak harus ini ya, nggak harus berurutan, nggak ada istilah di sini ngomongnya any numbers pada interval AB. Yang penting masih pada range-nya di sini. Ya. Beda dengan yang di aditif tadi. Ya. Aditif tadi ini sudah jelas nih. Karena di sini interval AB, maka batas AB itu A pasti kurang dari B. Nah, sekarang C-nya itu pada interval
AB, berarti C-nya itu di sini. Gitu ya. Ini berurutan. Jadi sebenarnya 7213 ini adalah perumuman dari 729 tadi. Ya. Ini generalisasinya. Ini generalisasi dari 729. Jadi tidak harus berurutan. Ya. Tapi kalau 729 tadi berurutan A, C, B. Jadi C-nya itu berada di antara A dengan B. Jelas? Ya, jelas Bu. Makasih Bu. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya tanya ya. Oke. Coba nanti kalian coba di rumah untuk di 7.1 itu soal nomor exercise nomor ini, kemudian ini ya, berapa soalnya? 1, 2, 3, C translate. Ini ada pendefinisian baru. 4, yang satu lagi di 7.2 itu ada step function, kemudian ini satu lagi. Oke, ada 7 soal ya. Nomor 5, nomor 12, nomor 19. Di 7.1 itu nomor 15, 13, 8, dengan 7. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Iya, Bu. Terima kasih semuanya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.